مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nek pas maca Maulaya Sholli sing tenanan, aku duwe apa jenenge sanad sangka almarhum guruku Kiai Zeron dari salah satu gurunya Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Di antaranya siapa yang baca dengan khusyuk, dengan yakin, Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ila akhir, itu insyaallah rumahnya tidak akan kosong dari beras, nggak akan kosong. Insyaallah nggak sampai minta-minta hidup itu, selalu Allah cukupi. Makanya pas Maulaya Sholli sing tenanan dirasakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' minhuma khasman wala hakaman. Wala tuti', dan jangan sekali-kali kamu patuhi, jangan sampai kamu itu tunduk nurut, minhuma, dari bisikan atau ajakan setan dan hawa nafsu. Baik setan hawa nafsu itu menjelma sebagai khasman, musuh, wala hakaman, atau dia menjelma menjadi orang yang bijaksana. Fa'anta, dan adanya engkau, fa'anta, kamu sendiri, ta'rifu, sudah kenal kan, kaidal khosmi, dengan tipu daya seorang musuh, wal hakami, atau musuh itu pura-pura jadi orang yang bijaksana. Kita tahu itu. Terus inilah gampangannya. Kalau tipu daya musuh saya udah ngerti, Pak. Yo nyingiti sendal mana tuh. Tipu daya musuh itu ya jelas lah. Tipu daya musuh itu yang ngelempar kaca rumah, berarti musuh. Tapi repotnya kalau musuh ini menjelma sebagai hakaman. Musuh itu kalau permusuhannya menjelma dalam bentuk menyakiti, itu udah jelas, kita udah tahu. Tapi yang kalau bentuknya hakaman ini loh. Contoh ya, kalau orang nyopet itu kan, orang misalnya mau nipu, itu ada dua bentuk nipu. Ada yang macam ya langsung nipu, kamu disuruh titip tas di sini aja, Pak, gitu. Ya dia gondol tasnya, tek. Nah, tapi kalau yang nipu lebih halus, melukir repot iki sing iki. Itu kan bahasa lain, selamat datang, ada yang bisa dibantu. Itu kan mau nguras kantong kita itu. Bahasa lainnya. Di mal-mal itu, oh saya kalau ditanya ada yang bisa saya bantu, garuk tuh Pak Bungu saya. Oh ya repot ya. Jadi setan itu kadang bentuk tipu dayanya itu ya kadang bentuknya khosman dan juga kadang bentuknya hakaman. Kadang bentuknya khosman, bentuk hakaman. Sebagian ulama menafsirkan makna khosman dan hakaman, dua bentuk bisikan setan dan hawa nafsu ini. Kalau khosman biasanya sebelum jatuh dalam maksiat. Misalnya gini ya, ada orang mau melakukan suatu kemaksiatan dan itu adalah kemaksiatan yang baru pertama kali dia kenal. Wis ojo, bahaya ini, waduh, dosa ini. Wah, ini nanti kalau ketahuan gimana ini. Segala macam, dan itu terjadi rasa khosman itu, gontol-gontoan karo hawa nafsu,
berdebat di dalam kepala antara hawa nafsu dengan akal sehat kamu, ada perdebatan terjadi antara jiwa murnimu dengan bisikan setan, itu terjadi. Gak, bahaya ini. Wah, ini kalau ketahuan bahaya ini. Muncul semua kajian-kajian yang pernah antum dengar muncul. Tapi nanti udah ini terjadi. Nah, ketika jatuh, terjadi bentuk kedua, yaitu hakaman. Kamu diem-yemkan, ya. Kalau sudah terjatuh, kemudian terjadi kemaksiatan kedua, ketiga, kemudian berubah kemaksiatan ini jadi kebiasaan buruk dan nggak bisa ditinggalkan. Nah, kalau sudah begini, tipu daya setan dan hawa nafsu itu berubah menjadi hakaman. Engko lah nek wis rabi lagi mandek. Wis rabi engko nek wis duwe anak. Engko wis umur 40 lah. Wis terus begitu tuh mati. Gitu. Nah, itu namanya hakaman. Dia menjelma menjadi sosok yang sangat bijaksana. Dan leluhur kita Nabi Adam itu termakan yang ini nih, yang hakaman ini. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam dan istrinya diperintahkan oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ini pohon ini. Pohon apa itu? Ada yang mengatakan pohon tin itu. Pohon tin. Jangan dekati ini pohon ini. Nah, Nabi Adam ini sebenarnya ya nabi ya. Nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sudah, jangan sekali-kali kamu mengatakan Nabi Adam itu maksiat. Tidak. Zohirnya maksiat, tapi tidak. Beliau itu menjalankan takdirnya. Kalau tidak turun ke dunia ya nggak nongol kita ini semua. Nggak ada Ka'bah, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada apa. Itu memang ya begitu. Kita harus meyakini Nabi itu maksum. Dan fa'asa Adamu rabbahu fagwa, dan Nabi Adam bermaksiat. Maksiat itu maksiat zohir, tapi tidak maksiat batinnya. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Nah, namun godaan ini datang dari arah wanita. Maka ketika itu iblis itu datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu tahu nggak kenapa engkau dilarang ini makan buah khuldi ini? Karena buah ini kalau dimakan kamu kekal nanti kayak malaikat. Kamu akan kekal nanti kayak malaikat. Maka akhirnya, ringkas cerita, yang pertama kali makan itu siapa tuh? Yang pertama kali makan itu Yang pertama kali makan itu istrinya, Sayyidatuna Hawa. Nah, ketika Sayyidatuna Hawa makan, itu Nabi Adam tetap teguh itu tidak mau makan. Nah, ini maka Sayyidatuna Hawa mengatakan, lihat tuh saya makan nggak apa-apa. Nah, kata para ulama, kalau dalam satu keluarga maksiat itu masih sendiri-sendiri, itu belum nampak dampaknya secara langsung. Ketika istri bilang, nggak apa-apa nih saya makan buah khuldinya, nggak apa-apa. Nah, ketika Nabi Adam yang metik kemudian beliau makan, baru langsung Allah tampakkan langsung kemurkaannya. Langsung auratnya terbuka. Mahkota-mahkota yang dipakai copot semua. Sehingga Nabi Adam menutupinya bi auraqil jannah dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi ketika itu Nabi Adam itu mendengar tipu dayanya iblis itu iblis bilang begini, demi Allah saya ini nggak ada kepentingan apa-apa sama kamu, Dam. Nggak ada apa-apa, saya ini cuman tulus nasihati kamu. Kalau kamu mau kekal menyembah Allah, kekal di surga, ibadah kamu bisa seperti malaikat. Kamu kan beda jenis dari malaikat. Kamu manusia, punya ajal. Tapi kalau kamu makan buah ini, kamu kekal loh nanti. Demi Allah. Nah, Nabi Adam itu nggak nyangka ada makhluk berani dusta atas nama Allah, tuh nggak nyangka. Nah, jadi tipu daya setan, hawa nafsu tuh sampai sumpah-sumpah loh.
Nah, kadang hawa nafsu itu menjelma kalau seseorang itu terperosok dalam maksiat itu, sudahlah. Ini yang terakhir kali, terakhir. Habis ini enggak lagi deh. Habis ini enggak lagi. Ini yang terakhir kalinya, sumpah demi Allah, terakhir kalinya. Hapus. Gantian, hapus itu foto-fotonya itu. Blokir nomornya, terakhir. Besok dibuka lagi. Nanti datang nggak? Apa salahnya dibilangin dulu. Dibuka blokir ya. Dia bilang, tak blokir yo. Yo gak ngarah. Tak blokir ya besok. Ini apa sih mas? Ini apa sih mas? Aku mau maksiat dek. Iki engko dawa engko nang akhirat yo nang dunya dawa. Lah terus sing dadekne aku imam, sing dadi imam ku sapa? Lho wis, nek wis ngene iki nggih imam-imam barang. Imam nang neraka ya. Lah modelnya gitu-gitulah ya. Segala macam tipu, dan itu halus loh itu ya. Halus. Walus. Terakhir. Enggak ada terakhir itu kalau lawannya sudah hawa nafsu sama setan. Ya Allah. Dan itu dia ya sampai kayak begitu. Seperti itu meyakinkannya. Dan kita udah ketahui itu seperti apa tipu daya dari musuh. Baik musuh itu serangannya berupa pertentangan, gontok-gontokan, atau menjelma menjadi seorang hakim yang bijaksana. Seorang hakim yang bijaksana. Tapi kita itu ya, balil insan wala nafsi basiro. Manusia itu paling tahu terhadap dirinya itu. Iya, paling tahu terhadap dirinya. Kita ketika nggak ikhlas tuh kok terasa kok, iya nggak? Kroso. Pas orang ikhlas itu kroso. Ada perempuan misalnya. Kenapa kok saya contoh perempuan terus ini? Ya karena ya yang terberat bagi umur kamu itu ya segitu itu ya model-model ngono kuwi. Karena ini wis rabi duit kurang lebih, kekuasaan, wis macam-macam, dipuji, disanjung dan lain sebagainya itulah. Dan itu peran setan ya Allah. Dan kamu harus tahu ya, setan itu membuka untuk manusia 99 pintu kebaikan demi dia jatuh dalam satu pintu keburukan. Jadi memang dibuat ngaji dulu, dibuat rajin sholat, dimudahkan supaya jatuh dia dalam, misalnya contoh, tipe-tipe kayak gini, setan udah pelajari soalnya umurnya panjang dia. Setan itu ketemu sama mbah-mbah kita dulu itu karena dia nggak mati-mati. Jadi makhluk paling ahli nasab itu setan. Ngerti? Oh, biyen kuwi mbahe sing kepitu gitu kena karo aku iki. Mbahnya keenam juga kena. Ini cucunya ini. Paling ya kurang lebih lah kayak gini. Udah ngerti nih. Dia paling takluk nih dengan perempuan yang tipenya ya mata rada belok titik ngono. Sing rada serak-serak basah ngono suarane. Nah sing iki rada serak-serak becek kena iki. Wis ngono wis pokoknya sudah setan itu sangat kenal dengan kelemahan-kelemahan kita karena dia ketemu sama mbah-mbah kita dulu. Kenal betul. Oh ini modelnya nih. Jadi ternyata perempuan yang begini ada di Mahabuttus Solihin. Jadi digiring dia untuk ngaji burdahan sih ya. Misalnya contoh gitu ya kayak ini jadi gitu. Diarahkan ke burdahan lah, Munfarijah ketika betah, tiba-tiba perempuannya tanya, "Mas?" Yes, ngono. Waduh, iki. Bertahun-tahun saya mencari. Ternyata ada di sini ya. Padahal yang dikarep setan lho kuwi. La ilaha illallah. Jadi gitu, kata para ulama, setan itu membuka untuk seseorang 99 pintu kebaikan demi supaya dia jatuh dalam satu pintu keburukan.
Inna syaitana yaftahu lil insan tis'an wa tis'ina baban minal khair liyuqi'ahu fi babin minasyarri, supaya dia jatuh dalam satu lubang keburukan. Makanya di dalam kitab itu diceritakan ada seorang santri les, contohnya Cah Mambu Solihin les ya. Bar gue mau ngaji ceritanya. Habis itu dia menjauhi teman-temannya, sudah nggak mau suhbah sama gurunya. Ini cerita nyata ini. Udah nggak mau ketemu guru. Dia sibuk saja di rumah ibadah, sibuk dengan dirinya, sudah nggak mau ngaji, nggak mau temu teman-temannya, terus nggak mau suhbah sama gurunya. Akhirnya teman-temannya tanya, kamu kenapa nggak pernah ngaji lagi? Ngapain saya ketemu sama guru saya? Saya itu loh sholat isya itu di surga. Sholat isya itu di surga. Ngakunya begitu. Mau makom saya tuh loh, saya sudah sampai makom sholat isya itu di surga. Wih, ngakunya surga. Iya. Tuh, akhirnya diceritain ke gurunya. Iya dah. Ya, akhirnya ditemui. Terus gurunya bilang, ada seorang syekh gitu, benar kamu sholat isya di surga? Iya saya sudah sampai makom sholat isya saya di surga. Boleh nggak ajak saya sholat isya ke surga? Monggo, silakan. Nanti pas isya datang aja. Bener, duduk, habis sholat isya datang burung besar. Masya Allah, burung itu begitu indah, bercahaya. Tek, datang. Ayo Syekh, kita berangkat ke surga. Naik betul. Iki hak iki cerita iki. Naik burung itu terus dibawa terbang. Sampailah di sebuah taman. Itu pohon-pohon air yang mengalir di situ, mutiara-mutiara berserakan di situ itu. Kicuan-kicuan, betul-betul indah lah tempat itu. Maka akhirnya sholat isya di situ. Sholat isya. Setelah sholat isya, nah, habis sholat isya, tiba-tiba syekhnya bilang, kita di sini duduk sebentar ya, gitu. Tapi Syekh, kalau burungnya itu datang jemput kita harus segera pergi, gitu. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Kita hanya diberi kesempatan untuk sholat isya saja. Oh enggak, kita duduk sebentar. Bener, nggak lama datang burung itu terbang, Terus syekhnya bilang, saya nggak mau pulang. Terus burung itu benturkan kepalanya ke tanah. Terus burungnya harus pulang sekarang. Nggak mau saya. Terus ditahan tangannya santri. Udah, diam aja. Saya nggak akan pindah dari sini sampai subuh. Udah gelisah itu, muter-muter. Maksudnya bertahan sampai subuh. Pas subuh, tiba-tiba semua pohon berubah jadi tempat sampah. Ternyata itu di pojok kampung ada tempat pembuangan sampah. Di situ ternyata. Jadi ditipu oleh setan hingga berhalusinasi. Perasaannya dijemput oleh seekor burung. Di situ ada taman. Itu bohong semua. Itu tipu daya setan. Supaya dia itu nggak ngaji, nggak ketemu gurunya lagi. Hingga perasaannya makomnya sudah tinggi. Perasaannya sholat isya senang swarga. Dan itu dia meninggalkan teman-teman nggak mau ngaji, dan dia sudah sholat di situ 20 tahun. Sholat di tempat najis. Jadi setan itu kadang menipu manusia itu sampai tingkatan seperti itu. Nah, di antara cirinya orang itu tertipu dari setan ketika dia ditarik untuk melanggar syariat. Orang itu kalau sudah melanggar syariat, nggak mau ngaji misalnya, nggak mau sosialisasi sama teman-temannya, nggak mau ya sholat jamaah ke masjid, nggak mau ketemu sama gurunya, perasaannya sudah wes itu udah bahaya itu. Apa yang dilihat itu kosong, itu dari setan. Maka guru saya mengatakan kasyaf itu ada dua. Saking bersihnya hatinya orang, maka namanya kasyaf robbani, itu dari Allah. Dan orang yang kasyaf robbani itu ketika kasyaf dia melihat dosa-dosa orang, itu bukan dibuka, enggak. Maka dia tarik, dia nasihati pelan-pelan.
Dia sendiri itu takut. Setiap orang kasyaf, kalau kasyafnya itu kasyaf soheh, itu dia takut, ya Allah, saya ini sebenarnya nggak pantas mendapatkan karunia ini, gitu. Nggak merasa pantas dia. Jadi kalau ada orang punya karomah, entah karomahnya bentuknya kasyaf apa-apa begitu, terus dia merasa layak mendapatkan kasyafnya itu bukan karomah, itu istidraj namanya. Wis pantes lah aku iso ketok-ketok ngene iki krana aku ki wonge tahajudku lho 100 rakaat. Piye gak ngene jajal ayo. Nek ngene iki belum itu. Jadi orang itu ketika merasa pantas mendapatkan hal-hal khariqul adah yang luar biasa itu karena sebab amalnya, menunjukkan itu bukan karomah, itu istidraj namanya. Paham ya? Yang kedua namanya kasyaf syaitoni. Kasyaf syaitoni itu dibuka oleh Allah matanya itu melihat dosa-dosa orang hingga dia merasa dirinya lebih pantas, lebih mulia dari yang lain, kemudian dia buka aib orang. Itu namanya kasyaf syaitoni. Oh, tiba-tiba ndak sih ketek ya, melebu YouTube barang. Ya gitu, hati-hati ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.